Sebagai seorang ustadz, Ustadz pernah nggak sih ngerasain bandel? Nah, kalau Ustadz kayak apa? Chef, saya tanya, Ramadan pahala paling besar di awal apa di akhir? Di akhir. Di akhir. Masjid paling rame di awal apa di akhir? Awal. Itulah kita on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boys and girls, ketemu lagi bersama saya, Chef Haryo Pramu. Saya sudah lama tidak membawakan acara, tapi kali ini saya akan mulai episode pertama. Judul acaranya adalah Dapur Chef Haryo. Dan sesaat lagi saya akan kedatangan teman saya. Teman yang membawa banyak sekali inspirasi dalam kehidupan saya. Dia adalah Ustadz Fatih Karim. Tetap bersama saya, Chef Haryo Pramu di Dapur Chef Haryo. Kali ini Dapur Cooking Rockers akan memasak masakan yang surprise. Saya udah kenal betul dengan karakter Ustadz Fatih Karim. Dia suka sesuatu yang surprise. Dan kebetulan juga ketika saya buka lemari es, lemari saya ngagetin. Nggak punya apa-apa. Kecuali meatballs atau bola daging yang saya buat dengan daging sapi, tambah dengan tepung maizena. Lalu saya bunder-bunderin, kemudian saya goreng sedikit. Sehingga mirip seperti bakso lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Chef. Waalaikumsalam Apa kabar? Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Lama banget gak ketemu, Chef. Lama sekali kita ketemu. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. 30 pahala ya katanya. Betul. Dan sebaik-baik orang yang ketemu, yang pertama kali ngucapin salam. Tadi siapa yang duluan? Saya duluan. Insya Allah. Ulang lagi berarti. Ini senang sekali Masya Allah. ketemu sahabat lama saya, sahabat hijrah, Wah. sahabat yang mengajak kepada kebaikan. Allah. Ustadz Fatih Karim. Justru dari beliau saya banyak belajar tentang hidup. Rasa kerinduan saya ini saya ingin menjamu. Ini Pak masak Ustadz, apa? ini masak yang ada di lemari es. Ya. Langsung aja ini saya panaskan Ya. wajan, kemudian saya kasih minyak kira-kira 2 sendok Ya makan. Allah. Kemudian tumis bawang merah Wih. dan bawang putih. merah. Ini saya tumis langsung. Ya, tumis. Nah, manfaat dari bawang putih dan bawang merah adalah bagus untuk kesehatan darah kita. Jadi sesuatu yang tumbuh dari tanah ya, Yap. itu mempunyai khasiat yang Allah berikan kepada manusia. Kalau dimakan mentah? Makan mentah juga bagus. Makan mentah juga bagus. Cuma katanya bawang bisa buat air mata keluar. Iya betul. Bawang silu gitu. Masya Allah. Tapi dari bawang ini banyak sekali manfaat ya. Pertama, yang jelas bawang kalau untuk makanan tuh mengeluarkan aroma yang khas yang wangi banget. semua dasar makanan adalah bawang putih dan bawang merah. Bawang. Lalu ini adalah daging sapi Bol. yang kita tambahkan dengan tepung maizena. Urat Jadi nggak tuh? lebih mirip ke bakso. Oh. Ya, kita masukin aja. Ya. Seperti ini. Ini tadi di stok di kulkas. Di kulkas. Jadi karena saya datang antum masakin. Masya Allah. Mudah sekali Pak Ustadz. Kemudian dimasukin. Wanginya. Mantap ya. Ini adalah saus tiram. Saus tiram. Halal. Halal pasti. Ke dapur saya harus lewat Halal dulu. halal dulu. Kenapa? Pastikan. Dulunya kayaknya nggak pernah peduli. Jadi Dulunya mau haram kayak mau. segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh ini harus kita pastikan bahan-bahannya halal. Bagaimana caranya untuk membedakan halal dan haramnya? Iya. Kita serahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu. Ya, ketika sudah ada Saus Majelis tiram. Ulama, Iya. Majelis Ulama Indonesia Mereka lebih ada ahli di situ. lebih ahli di sana. Serahkan ke ahlinya. Kalau Bismillah. masak serahin ke antum. Insya Karena antum Allah. lebih ahli. Tapi ahlinya yang dari sana. Kok Masya Allah ini kayaknya makin wangi. Makin wangi ya. Kita tambahin kecap manis supaya rasanya Indonesia. Wih. Ini beliau nih dari dulu ya kalau masak tuh belum selesai udah ngacai duluan kita nih. Tahu Ngacai. ngacai ya? Ngacai itu ngecas. Bahasa Sunda ya, ngecas ya. Nah, itu tambahkan sedikit air, Ustaz. Air. Ya Allah. Jadi gampang aja deh masak sama saya. Nggak usah ribet-ribet. Wih. Udah, kita Udah besarkan. gitu doang. Dah. Lalu kita tunggu sedikit mengental. Iya. Gimana kabar pesantrennya Pak Ustadz? Alhamdulillah dikasih tanah Heeh. wakaf 5.000 meter. Punya siapa? Punya Allah lah. Punya Allah ya. Dikasih Nggak. tanah wakaf baru. Ada orang yang wakaf. Umurnya sudah 65 tahun, pensiun. Dia nggak punya anak, Chef. Masya Allah. Dia bilang, pahala saya ngalir abadi apalagi Ustadz. Anak saya nggak punya. Anak yang soleh mendoakan saya nggak punya. Iya. Ilmu yang bermanfaat saya nggak punya. Tapi saya ada harta. Itu dikasih oleh Allah ya. Allah yang ngasih. Jadi kita tuh jangan bilang mustahil, Chef. Allah Nggak ada yang itu- mustahil. Cuma kan saya dikasih tanah kosong, Chef. Heeh. Kan nggak ngerti ngebangunnya. Karena apa? Ini ngebangun di Bintaro gitu loh. Terus gimana? Allah antum- lagi. Antum niatnya apa waktu itu? Nah, saya niatnya apa? Niatnya belajar dari antum. Nah, Kan belajar antum apa sering dari saya? ngupil buah. Anak nakal saya. Dari buah itu, 1 biji jadi 1000 biji.
Saya niatnya apa? Saya wafat besok loh, Ustadz. Ali Jabir udah nggak ada. Jadi kematian mengejar kita. Nah, karena kematian mengejar saya nggak mau besok wafat, saya nggak ada bibit gitu loh, nggak ada yang menggantikan saya. Subhanallah. Bangun pesantren, niatkan itu. Alhamdulillah, masjidnya selesai. Sekarang asrama selesai, Chef. Asrama selesai. Sekarang Ustaz, saya kan asrama tukang selesai. masak nih. Nah, Apa yang saya bisa kontribusikan buat masakan kayak pesantren? gini, kita bisa bantu untuk buat gizi yang paling bagus buat santri. Wah, saya setuju tuh. Itu dia. Karena makanan bergizi adalah Nah, makanan otak anak Indonesia. Lah, Santri-santri itu harus, tuh kalau santri saya makan begini gimana coba? Masya Allah. Weh, mantap Ustaz, banget lihat. ini adalah meatballs tadi, Ya. ditambah dengan fresh salad, Sesuai saladnya. ya. Kemudian dengan Nasi apa nih? butter rice atau nasi ini kasih Nasi butter. mentega. Ayo ngobrol Wah, sambil ngopi-ngopi di sana. Dia banget nih. Tetap bersama saya Chef Hario Prabu di Cooking Walkers. Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Lama sejak, nggak ketemu. sejak Maret Corona, Udah corona. semuanya hampir batal. Terakhir kan antum main ke rumah. main ke rumah ya, ke Iya, Bogor main ke ya. rumah. Kita ngobrol banyak. Masya Allah. Itu waktu itu pesantren belum selesai. Ya, sekarang Alhamdulillah gimana? udah selesai. Lagi ngerekrut santri. Rekrut santri, artinya murid ya? Ya, Murid. dari- Umur berapa? Dari Sabang sampai Merauke, usia 18 sampai 21. Dan full beasiswa. Full beasiswa. Jangan nanya lagi dari mana biayanya. Allah ya Pak. Jangan bilang, nanti dari mana? Kita tuh suka gitu, Chef. Kan saya pernah bilang. Ah. Kita tuh nggak pernah ada jadi ada aja bisa kok. Kalau kita mau main logik-logikan ya. Oh, tapi kan nggak logik. Gue resign nih, gue hijrah nih. Ntar makan dari mana? Bro, gue pingin tanya, lu emang nggak ada jadi ada dari mana? Iya, iya. Itu tuh Jadi sebenarnya aneh tuh teman-teman. menghina Tuhan itu sebenarnya gampang. Tidak yakin terhadap apa yang Allah berikan kepada Itulah, kita. ini pemberian, Ini pemberian Chef Aryo. Pertemuan kita ini Tapi rezeki. dari Allah, ini. Rezeki ini nikmat ya. Allahu Akbar. Allah angkat penyakit saya hari ini nih. Nah, itu. Sesak Chef, napas saya. gimana ceritanya itu, Jan? Alhamdulillah saya Berarti nggak bisa lari pagi dong? enggak. Pokoknya olahraga keras lagi udah Berarti enggak. nikmat banget saya bisa lari pagi ya. Nikmat banget. Ternyata kenikmatan yang Allah berikan yang paling berharga adalah kesehatan. Mau punya Ferrari 4, mau punya Nggak harta sehat yang buat berlimpah, nggak sehat buat apa? Gunakan waktu sehatmu sebelum masa sakitmu. Sakitmu. Masya Allah, saya belajar sekali dari sana. Ya Allah. Tapi apa efeknya gimana? Efeknya ya nggak boleh capek, terus harus positive thinking. Iya. Karena begini, ketika dulu saya menghadapi kematian, nah katakan saya Inilah. hampir mati. Hampir lah. Hampir mati. Saya hanya 2 pilihan, Pak Ustadz. Ya Allah, apabila Engkau cabut nyawaku, cabutlah aku dengan baik. Aku tidak mau kesakitan. Karena serangan jantung diseksi aorta kronik DBK Stanford tipe A itu sakit sekali. Allah. Kalaupun Allah berikan aku kesembuhan, aku ingin jadi orang baik dan soleh. Ternyata Allah berikan aku kesembuhan, Allah berikan aku kesempatan untuk hidup lagi. Kesempatan. Nah, di sini kita bertemu, Pak Ustadz. Ingatkan saya dalam kebaikan dan gunakan kemampuan saya untuk membangun ukhuwah Islamiyah dan ajak saya ke dalam kebaikan. Chef. Cuma saya ngebayangin kalau itu saya gitu. Jantung loh. Ya Allah memberikan cobaan kepada orang yang Levelnya beda. ya, insya Allah. Pak Ustadz, saya ingin tanya nih. Saya kan sekarang, Saya sambil minum. insya Allah saya sudah berpindah dari keadaan buruk kemudian keadaan yang baik. Amin. Semoga Allah jaga itu. Amin. Apa yang saya harus lakukan setelah Nah. saya belum berani mengatakan saya hijrah. Gini, langkah awal di mana-mana itu dimulai dari akar dulu. Tanaman ini ditanam, filosofinya akar. Hewan juga dari bayi. Semua yang ada di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu mulai dari dasar. Jadi belajar Islam lagi dari dasar. Belajar Islam dari dasar. Dari dasar. Nggak ketuaan. Enggak. Contoh yang pernah kemarin antum datang ke Iya. kantor Cinta Quran. Iya. Belajar baca Quran kan? Belajar baca. Beliau masih baca, tertatih-tatih. Itu awal yang baik. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan kalam cinta. Kalau kita nggak bisa baca kalam cinta, bagaimana kita mengerti apa yang harus kita lakukan? Iya. Satu. Kedua, ikut kajian. Ikut kajian. Ketiga, mulai berteman dengan teman-teman yang soleh, yang sefrekuensi. Iya. Itu akan menjaga kita, on the track dia. Jadi, langkah awal untuk Chef Aryo dan teman-teman semuanya, saya saran dari dasar lagi. Iya. Jadi kayak apa ya, di restart lah. Di restart. Ya. Restart. Pak Ustadz, saya dengan ilmu yang cetek, dengan ilmu Islamnya. Tapi ada orang bertanya kepada saya, ingin mengenal Islam. Dia belum Islam. Ya. Apa yang harus saya ceritakan tentang Islam kepada teman saya yang ingin mengenal Islam ini? Islam itu intinya adalah penyerahan diri total sama Allah. Berserah. Berserah, pasrah. Karena kita itu lillah ilaihi. Kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, Chef. Jenderal mati, Iya. ustadz mati, nabi mati, apalagi kamu, kita mati semua. Akan mati ya. Mati semua. Artinya kita tuh nggak punya daya. Makanya inti Islam tuh la haula wala quwwata illa billah.
Tidak ada daya, nggak ada upaya. Udah Allah aja udah semuanya. Allah besar. Allah yang pertemukan. Saya cuma nonton Chef Haryo di TV. Manalah saya kebayang dimasakin sama Chef Haryo. Insyaallah ya. Nggak kebayang sama saya. Tapi Allah yang mempertemukan. Mempertemukan. Allah juga yang memisahkan. Karena saya berniat untuk kebaikan. Nah, jadi Allah satukan. Ada hadisnya. Ruh itu ya seperti pasukan. Dia akan bersama. Tapi selesai dia akan bubar. Artinya apa? Kalau kita satu kepentingan, satu visi, ketemu. Loh, kok mirip ada sebuah band namanya Collective Soul ya? Oh, betul. Collective Soul. Collective Soul, jiwa yang berkumpul. Jadi itu. Kalau ketika Chef Haryo bilang, lah bismillah saya tinggalin dunia lama, apa yang saya bisa kontribusikan? Loh, pizzanya Chef Haryo tuh legend loh. Wow, itu bayangin kalau ngasih makan santri. Bayangin kalau Chef Haryo misalnya datang ke masjid-masjid, buat nasi goreng yang paling legend yang saya pernah makan itu loh. Apa sih apa yang kita dapatkan kalau kita memberi makan orang kelaparan? Ya, jadi gini, bayangkan ya, Nabi SAW sampai-sampai menyatakan ya, memberikan satu butir kurma saja, itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kenapa? Karena Nabi itu sangat ingin kita itu menolong sesama. Jadi kata Nabi begini, selamatkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Kan sebutir kurma, kalau yang dikasihnya bakso begini, yang masak chef bintang 5, bagaimana pahalanya? Yang tadinya mau berbuat jahat jadi batal karena perutnya kenyang. Nah, karena kekufuran itu saya pernah dengar timbul dari lapar, kemiskinan. Iya, miskin dulu. Jadi membahagiakan orang itu poin pertama. Yang kedua, tadi kadzal fakru ayakuna kufron. Orang kalau sudah lapar, dia nyuri. Orang kalau sudah lapar, dia bunuh. Orang kalau sudah lapar, dia lakukan apapun. Kita tutupin makanannya. Pak Ustadz, saya ingat ketika saya ke penjara Malang, saya ingat bahwa kejahatan di sana 90% dari kemiskinan. Hanya karena 20.000, hanya karena rebutan nasi. Dia nusuk temannya, dia masuk 15 tahun. Dan maaf ya, anak-anak muda, anak umur 17 tahun, 18 tahun yang ibaratnya masih bisa kita luruskan begitu loh. Ini hanya masalah kemiskinan yang membuat kufur. Jadi sahabat Cooking Rockers, bahwa kemiskinan itu dekat sekali dengan kekufuran. Jadi saya sebagai juru masak nih, kepingin banget memberikan makanan yang terbaik untuk anak-anak muda, anak-anak yang sedang tumbuh. Jangan sampai kelaparan. Lalu kelaparan mereka berbuat dengan kejahatan. Kejahatan akhirnya masuk penjara, masa depannya hilang. Imam Ali bin Abi Thalib, teman-teman, sampai bilang, kalau kemiskinan itu berbentuk manusia, aku yang pertama membunuhnya. Karena bahaya banget miskin itu. Orang kalau udah miskin butek loh. Iya. Nah makanya dengan adanya makanan antum, ini menggerakkan ekonomi, menggerakkan sektor real, menggerakkan kebaikan. Sehingga apa? Dari masakan, mengangkat peradaban. Pak Ustadz, tadi bagaimana mengenal Islam bagi yang belum kenal Islam. Sekarang begini, orang belum tahu nih, riba itu apa? Ya, jadi riba itu gini, riba itu akad di antara satu, ada yang namanya akad pinjam-meminjam. Iya. Jadi dalam Islam, kalau pinjam-meminjam, itu adalah tolong-menolong. Nggak boleh ada bisnis. Berarti ada kebaikan di sana? Ya, 1 kali pinjam itu setara dengan 18 kali sedekah. Jadi antum lagi butuh nih, saya pinjemin. Antum wajib mengembalikan. Wajib mengembalikan. Wah, kalau enggak, ruhnya terkatung-katung antara bumi dan langit. Kalau kita berhutang tidak mengembalikan. Bahkan Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang jenazah itu ada utangnya. Langsung Nabi pulang. Waktu mau sholatnya cuma Nabi berhenti nanya sama sahabat, ini mayat ada utangnya nggak? Ada. Apa kata Nabi? Sholatkan bagimu. Nabi pulang. Artinya apa? Jangan main-main soal utang. Artinya riba itu terjadi pinjam-meminjam ada bunga. Beli mobil, pinjam, uang, ada bunga, riba. Akibat dunianya apa itu? Yang pertama, ketidakberkahan. Kusut. Hidupnya kusut. Akhirnya stres kenapa? Karena hutangnya banyak, bunganya banyak, dikejar ketidaktenangan. Orang kalau tidak tenang, sholatnya nggak khusyuk. Orang kalau sudah tidak tenang, akhirnya cari minuman keras. Orang kalau sudah tidak tenang, akhirnya perzinahan. Orang kalau sudah tidak tenang, akhirnya nggak sholat. Kacau. Makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ada nggak sih konsekuensi kita sudah tahu hukum tentang riba, lalu kita melanggarnya, Pak Ustadz? Ada nggak? Ya pasti kan gini. Riba itu dosanya ada 73 pintu. Apa? 73.
73 pintu dosa. Itu dalam sastra Arab. Iya. Arti 73 itu apa? 73 Banyak ya? itu bisa banyak, Banyak. bisa berlimpah Kenapa dosanya. 7 pintu langit, Iya. 7 pintu surga? Kenapa 7? Wallahu alam, misalnya. Wallahu alam, misalnya. Wallahu alam. 73 pintu dosa. Riba. Dosa paling kecil riba, zina sama ibunya. Zina aja dosa besar. Emaknya dizinain, saya. Saya dulu pernah riba, cicilan mobil, cicilan motor. Ribet sih Pak, akhirnya kebawa ke mana? Ke kehidupan yang kacau. Bener tadi yang sholat mendingan nggak sholat, malah nggak sholat. Nggak sholat. Chef, kalau saya ya, lebih baik beli mobil cash daripada beli mobil kredit, betul nggak? Iya. Ya iyalah. Insyaallah saya belajar. Janganlah, Chef. Ngutang-ngutang, Udah. bunga-bunga, ada beli. Nggak ada sabar. Ngomong soal sabar nih. Nah, Ujian orang miskin apa Pak Ustaz? ujian orang miskin, sabar. Sabar. Ujian orang kaya? Syukur. Syukur. Jadi kaya hidup dan tuh tinggal miskin dua. itu diuji ya. Sabar dan syukur. Orang kaya tuh nggak ada syukurnya. Orang miskin Kalau tuh tidak beriman. Itu dia. Jadi yang menjaga antara kaya dan miskin itu apa? Iya. Iman tadi. Iman. Bagaimana mendapatkan iman itu? Iman itu, kalau kata Raihan tuh tak bisa didapatkan dari seorang ayah yang bertakwa. Iman itu juga nggak bisa dijual beli. Jadi bukan turunan. Iman tuh nggak turunan. Iman tuh didapat dari hasil proses berpikir. Lihat tanaman, bisa ada bunga, ada buah. Lihat ini, siapa yang menciptakan? Iya. Hebat ya, matahari diciptakan Allah dengan bumi, diatur jaraknya sedemikian rupa. Ada siang, ada malam, ada panas, siang, ada malam. dingin. Kalau digeser aja matahari dikit sama Allah 1 senti katanya, itu bumi hancur. Jadi bagi yang berpikir ya, Bagi yang berpikir, makanya iman tuh dapat dari berpikir. Kayak Chef Haryo lah mikir, iya gue nyari apa ya, hidup apa ya? sebagai seorang ustadz, Ustadz pernah nggak sih ngerasain bandel, nakal gitu? Ya mahasiswa. Allah. Mahasiswa, nakalnya ustadz kayak apa? Nggak sebanding sama dia. Jangan, itu bukan untuk dibanggakan. Waduh, Itu aib saya. Udahlah, itu aib saya. udah, ampun lah. Ampun. Ya paling bandel-bandel mahasiswa lah. Bandel mahasiswa ya. Ya. Iya. Tapi saya minum nggak, Iya. perempuan nggak. Iya. Cuma ya gitu nggak sholat. Oh pernah susah Nggak tidak sholat. Orang merasa nggak sholat tuh nggak apa-apa. Padahal orang nggak sholat, dia ngeruntuhkan tiang agama. Jadi sebenarnya yang ngancurin agama bukan orang-orang non-muslim. Jadi yang ngancurin agama itu yang nggak sholat. Karena dia ngeruntuhkan tiang agama. Ya rumah kita kalau diruntuhkan tiangnya gimana? Ah, jangan gini. Bagaimana nih? Kita kan sudah katakan sudah baik, sudah hijrah ya, sudah berusaha baik lah. Tidak ada konsep manusia suci. Tapi kita ngata-ngatain orang yang masih maksiat boleh nggak? Bukan dikata-katain, harusnya diajak untuk berubah. Diajak. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Harusnya, bro, mau sampai kapan sih? Udahanlah. Bisa jadi ketika tobat dia lebih baik dari kita. Oh, jauh. Seperti Umar bin Khattab. Betul. Sekarang saya tanya, siapa yang makamnya di samping makam baginda Nabi SAW? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Padahal Orang dulu yang itu paling membenci Islam, membunuh Nabi. membunuh anak perempuannya. Iya. Dan kita takut di akhir hidup kita malah jadi jauh dari Islam. Jadi Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Itu kuasa Allah ya. Allah. Tugas kita apa dong sebagai orang yang beriman, orang yang berusaha baik? Kita ini hanya ingin Allah tolong. Berarti apa? On the track dengan jalannya Allah. Udah, Udah ya. udah. Insya Allah. Bismillah ya. Udah begini, udah lurus aja. Jangan belok kanan kiri. Chef, Ya. kita tuh bukan sahabat Nabi, bukan siapa-siapa. Pertanyaannya, apakah kita wafat itu di samping makam baginda Nabi? Belum tentu. Umar di samping makam baginda. Artinya apa? Nggak boleh ngejek orang. Tato lo. Lalu minum lo. Jangan gitu bro. Kenapa? Karena nanti di akhir bisa jadi dia lebih baik dari kita. Chef, saya tanya, Ramadan pahala paling besar di awal apa di akhir? Di akhir. Di akhir. Masjid paling rame di awal apa di akhir? Awal. Itulah kita on. Padahal semua disimpan di akhir. Buat Hakikat. apa awalnya dai ustadz matinya negak bir. Yang penting di akhir. Ustadz boleh lari, di akhir belum tentu. Iya. Jadi saya tuh nggak boleh ngeremehin orang lah. Ada statement begini bagi teman-teman yang sudah hijrah. Ah, dia kan belum seperti kita. Apakah itu bentuk dari saya lebih baik dari kamu? Itu kesombongan. Sombongan. Itu iblis. Iblis ya. Iblis berbentuk manusia. Dia bisa masuk dalam orang yang beriman? Iya. Menangkalnya gimana, Kan Pak Ustadz? sumpah mereka. Mereka akan terus mengganggu sampai kemudian kita tuh bisa tidak taat pada Allah. Nah, menangkalnya bagaimana? Lagi-lagi selalu ingat bahwa pemilik hidayah itu Allah. Selalu ingat bahwa semua itu Allah yang sudah tentukan, bukan kita. Ustadz, saya ini merasa sudah berusaha baik, Ya, tapi masih diberikan ujian. Saya ditipu orang, saya dizolimin orang. Ya. Itu apakah bentuk dari kesalahan saya terdahulu atau pencucian dosa atau bagaimana sih? bisa. Jadi terjadi. ketika kemudian antum sudah mulai berbuat baik, ditipu orang, ya, dikhianati, itu sebenarnya membersihkan dosa-dosa yang lalu. Dan yang kedua, mengangkat derajat antum di hadapan Allah. Dengan caranya Allah. Iya. Cuma caranya Allah kan beda sama caranya kita. Kalau kita kan anak mau makan, kita kasih makan, itu berarti baik. Iya. Kadang-kadang caranya Allah itu nggak memberi, itulah yang terbaik.
Al-Baqarah 216. Wa asya'an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asya'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Apa artinya? Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi ternyata itu buruk bagimu. Dan boleh jadi kamu nggak suka sesuatu, tapi itulah yang terbaik bagimu. Dan keren banget teman-teman, ayat Allah nutup ayatnya apa? Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu nggak tahu apapun. Jadi pemikiran manusia itu terbatas deh. Nggak ngerti. Dia maha mengatur, maha merencanakan yang seperti ditulis di kitab Lauh Mahfuz ya. Nggak ngerti. Pak, orang bunuh diri takdir ikhtiar apa takdir mutlak, Pak? Itu pilihannya. Pilihan, takdir ikhtiar berarti. Bisa nggak dia nggak bunuh diri? Bisa dong. Bisa. Saya bisa minum, saya juga bisa nggak minum. Ini ada khamar, ada susu. Saya milih susu daripada khamar. Apakah itu takdir? Enggak, itu pilihan. Miskin bagaimana? Miskin tergantung. Kalau miskin karena pemalas, itu pilihannya. Takdir ikhtiar dia mengantarkan pada malas tadi. Malas aja. Ada peluang. Bro, jualan piting bro. Enggak malu, bau. Itu lu males. Pak Ustadz, saya pernah membaca di sebuah makalah atau artikel ya. Orang beriman itu ketika menjalankan sunnahku, dia bagikan menggenggam bara api. Betul. Itu gimana sih? Ya. Jawantahnya bagaimana? Di akhir zaman itu kehidupan berpegang teguh dengan Islam itu susah. Berat. Kenapa? Orang makan riba, kita nggak makan riba. Orang pacaran, kita nggak pacaran. Aneh. Orang KPR, kita nggak KPR. Aneh. Orang leasing, kita nggak leasing. Tapi hari gini nggak leasing, nggak KPR. Wah, itu dia tuh. Jadi penjara pikiran ya sebenarnya. Ente sendiri. Nih, dalilnya nih. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat jahat, untukmu. Kamu berbuat baik untukmu. Bagaimana nih, saya punya teman gaul, baik, ganteng, cakep, tapi nggak sholat. Dia seorang muslim, bagaimana ini hukumnya? Apa dia mendapat pengampunan atau mendapat... Allah ampun. Apalagi kalau yang menunjukkan hidayahnya Chef Haryo. Wah, bisa lebih masuk. Kenapa? Lebih asik ngobrolnya. Kalau Ustadz udah ngeliat begini, dia lari duluan dia. Tapi kalau ngeliat Chef Haryo kan, wah ya udah kita ngobrol yuk. Gitu. Jadi, Gitu, saya. hakikat hidup itu apa sih Pak Ustadz? Oke lah, kepada umat manusia ini, kita nggak ngomong soal Islam aja, tapi untuk kemaslahatan dunia, kehidupan ini. Sebenarnya hakikat hidup itu apa Ustadz? Ya, jadi hidup ini sebenarnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sebenarnya hidup ini rangkaian ibadah. Makan ibadah. Saya makan, ibadah. Tuh dimakan, Chef. Antum udah masakin buat saya nggak dimakan. Insyaallah. Nggak boleh, harus dihormatin. Bismillah. Bersilaturahmi adalah ibadah. Didasari oleh niat lillahi ta'ala. Bangun tidur, ya Allah, aku berniat bangun untuk membuat sesuatu yang baru. Itu Bahagiakan ibadah. istri, ibadah. Membahagiakan istri, ibadah. Pahalanya besar deh. Motong pakai bismillah, ibadah. Jadi menurut saya, Minum saat haus, ibadah. enggak, ini ngomong-ngomong kok masakan antum enak banget ya? Hah? Masa sih? Masya Allah, nggak maksudnya biasa aja sih tadi gitu. Ya emang biasa Betul. aja. Jadi- Karena kenapa luar biasa? Karena kita bersyukur. Enak Kebayang banget. nggak kalau nggak bisa merasakan manis, asin, dan gurih? Selesai. Nggak bisa ngomong kalau saya itu. Ya. Dulu saya suka dengan kemewahan, suka dengan hedonis, makanan yang berlebihan. Tapi ketika saya bergaul dengan tunanetra itu dikasih 5.000 perak, bilangnya terima kasih. Dikasih 100.000, bilang terima kasih. Dikasih 1 juta, dibilang terima kasih. Jadi esensi dari tunanetra yang saya belajar adalah materi itu adalah fata morgana. Materi itu tipuan. Ya. Tapi yang membuat kenapa dari 5.000, 500.000 sampai 1 juta mereka hanya bilang terima kasih. Karena esensinya hidup adalah bersyukur. Ya. Dari situ saya nggak berani beli lagi sepatu 2 juta, Pak Ustadz. Saya banyak jadi cengeng sekarang. Kenapa, Pak Ustadz? Dulu saya tegar. Aki banget gitu. Sekarang ngomong dikit nangis. Lihat kesedihan nangis. Ketidakadilan menangis. Allah lembutkan hati antum berarti. Bersyukur. Berarti cahaya imannya masih terang banget. Karena ada orang susah nangis, Chef. Susah nangis. Insyaallah. Tapi Chef, yang paling penting itu antum bisa menangis kalau antum sendiri. Iya. Bukan di keramaian. Iya, iya. Tidak benar-benar ngerasa Allah tuh dekat banget. Iya. Dekat. Iya. Mudah-mudahan antum istiqomah ya, Chef ya. Mudah-mudahan Pak, ingatkan saya. Saya minta Bapak sebagai teman saya, ingatkan saya dalam kebaikan, saya ingin menjadi orang baik dan orang soleh. Amin. Satu lagi, pertanyaan ini sebelum kita tutup, apa yang harus saya lakukan untuk membuat kebaikan ini? Waktu kita singkat, Waktu kita singkat, sangat singkat. mindsetnya ya. Lakukan amal yang bisa membalas semua kemaksiatan di masa lalu. Iya.
Apa itu? Cari pahala yang besar. Iya. Jangan yang receh-receh. Receh-receh diambilin, tapi yang uang gedenya ambil. Kenapa? Waktu antum singkat. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Karena di kuburan juga gitu. Ada yang 70 tahun, ada yang 9 bulan, ada yang 19 tahun, ada yang 45 tahun. Jadi kematian itu tidak singkat. Kematian adalah sebuah rahasia Allah ya. Bisa mengejar kapanpun. Karena dia singkat, udahlah. Kalau saya sih larinya harusnya 100, jadi tambah 1000 km per jam. Ngebut. Makanya saya keren banget lihat antum di Instagram lompat sini, tiba-tiba udah daerah sini. Wah, ini dia ganti masa lalu nih, saya bilang. Keren banget. Ustadz, Chef, ya. terima kasih banyak. Saya banyak sekali mendapat ibroh dan nasihat dari Ustadz. Terima kasih. Pertemuan kita akan terus berlanjut sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai penasihat saya. Masya Allah, tabarakallah, sahabat Cooking Rockers. Tadi obrolan saya dengan Ustadz Fatih Karim begitu dalam, begitu masuk ke kalbu. Banyak sekali nasihat dan ibroh yang bisa kita ambil dari percakapan ini. Thanks banget buat kamu yang sudah subscribe dan like. Dan buat mauin komen pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Bersama saya Chef Haryo Pramu, The Cooking Rockers.